Bismillahirrahmanirrahim. Yang meneruskan dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Intan ya, yang mengenai tentang transfusi darah. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang transplantasi anggota tubuh. Jadi sejarah dari transplantasi organ tubuh ini pertama kali dilakukan di Mesir sekitar tahun 2000 sebelum diutusnya Nabi Isa. Telah ditemukan manuskrip yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan. Sedangkan di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan cara mentransplantasikan sebagai kulit dan jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya. Jadi sejarah dari transplantasi organ ini sudah ada ya sebelum zamannya Nabi Isa, sampai zamannya Nabi Muhammad pun ada. Peristiwa serupa yakni operasi plastik dengan menggunakan organ buatan atau palsu, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud bahwa kakeknya Ar-Fajah bin As'ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab. Lalu kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun dalam beberapa waktu hidungnya tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk, sehingga Nabi menyuruh untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari logam emas. Lalu transplantasi suatu organ tubuh dari spesies yang sama belum pernah terjadi sampai pada tahun 1913. Jadi yang transplantasi organ yang serupa itu belum pernah terjadi sampai tahun 1913 ya, yaitu ketika Dr. Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Prancis, berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Nah, itu pertama kalinya yang sama satu spesies ya. Selanjutnya, pengertian dari transplantasi sendiri. Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transplantation. Bentuk noun dari kata kerja to transplant yang artinya pencangkokan, dalam kurungnya jantung atau kulit. Sedangkan dalam kamus The Advanced Learners Dictionary of Current English, Hornby and Gatenby mengartikan transplantasi dengan to move from one place to another, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Adapun dalam istilah ilmu kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain. Menurut Mas Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, pencangkokan atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Pasal 1 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi dan atau jaringan tubuh manusia menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi transplantasi itu menggantikan anggota tubuh yang tidak berfungsi atau tidak sehat dengan anggota tubuh yang lain yang lebih sehat. Tujuannya, adapun tujuan transplantasi menurut pasal 64 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah: yang pertama, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Yang kedua, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 menyatakan bahwa dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Jadi dapat disimpulkan dari uraian di atas tadi ya, dari beberapa pengertian tadi, bahwa transplantasi adalah penggantian organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi atau yang sudah rusak digantikan dengan organ yang masih berfungsi, baik itu manusia atau hewan gitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi atau pencangkokan adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan transplantasi organ tubuh terdapat 3 pihak yang terkait ya. Yang pertama, pendonor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang membutuhkannya. Yang kedua, yaitu
Resipien itu orang yang menerima organ dari organ tubuh orang lain yang masih sehat itu. Yang ketiga adalah tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi tersebut. Yang selanjutnya macam-macam transplantasi. Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi 3 ya. 3 yang pertama itu autograf, yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya itu seperti operasi bibir sumbing. Yang kedua alograf. Alograf ini pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi ini yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain transplantasi ginjal dan kornea mata. Yang ketiga xenograf, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan binatang. Selanjutnya hukum transplantasi organ tubuh. Jadi kajian yang membahas tentang transplantasi ini jarang, bahkan hampir tidak pernah dibahas di kalangan fuqaha. Tidak pernah dikupas tuntas oleh kalangan fuqaha karena memang mungkin karena faktor barunya yang masalah ini dan dimensi terkait yang kompleks meliputi kasus transplantasi ini. Terdapat beberapa pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia dari berbagai kalangan, baik dari ulama klasik maupun ulama kontemporer. Di kalangan para ulama fikih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudaratan. Jadi menurut ulama fikih boleh-boleh saja asalkan tidak menimbulkan kemudaratan yang lain. Lalu Al-Nawawi berpendapat bahwa apabila seseorang menyumbang tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila ada barang suci kemudian disambung dengan barang najis, maka hukumnya wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya. Jadi menurut Al-Nawawi ini kalau seandainya transplantasinya itu memang dari barang suci ke barang najis, jika memang tidak ada lagi selain barang najis, itu boleh diperbolehkan. Namun jika ada barang suci ada barang suci lainnya tapi itu kok disambungkan dengan barang najis, apapun itu alasannya harus dibuka, wajib dibuka gitu. Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi itu berdasarkan pendapat mereka pada argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, transplantasi yang didasari untuk perbaikan. Jadi semua yang didasari untuk perbaikan, untuk kemaslahatan itu diperbolehkan, sebagaimana pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 95. Yang kedua, transplantasi yang didasari kedaruratan. Bahwasanya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat atau keterpaksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau boleh, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah dalam surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzikra smullahi 'alaihi wa qad fasyala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dzurrtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa, dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. 3. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan. Seorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien atau orang yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan, merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Yang mana sudah dijelaskan pada firman Allah, dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun permasalahan transplantasi organ tubuh di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Pada tanggal 17 September 1992 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebuah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di dalamnya pada
pada pasal 64, 65 dan pasal 66 juga membahas mengenai transplantasi organ tubuh manusia. Selanjutnya, landasan dalil yang terkait dengan transplantasi organ tubuh. Jadi secara eksplisitnya dalil nas Al-Quran atau hadis itu tidak ada ya yang menjelaskan tentang transplantasi organ tubuh. Namun terdapat beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum transplantasi organ tubuh, yang antara lain dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. Minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di atas menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub. Kemudian diatofkan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Maka dari itu Allah berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berkenaan dengan transplantasi, bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan pengobatan apapun, termasuk upaya transplantasi ini, dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Tapi jika sang pendonor akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, meskipun hal ini memiliki tujuan kemanusiaan yang baik. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, dan karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun kecuali dalam 3 hal. 3 hal itu yaitu, yang pertama membunuh orang yang kafir, orang yang melakukan zina, orang zalim, dan syirik. Sama halnya diibaratkan membunuh seorang nabi atau pemimpin bagaikan membunuh seluruh manusia. Adapun sebaliknya, bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah memelihara seluruh manusia. Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa tindakan dalam hal kemanusiaan sangatlah dihargai dalam Islam. Salah satu contohnya yaitu praktik transplantasi organ tubuh ini. Dengan menyelamatkan nyawa seseorang, tentunya telah melakukan sebuah kebaikan terhadap sesama individu. Dan berbuat kebaikan ini dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Kemudian hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang artinya telah menceritakan Hafsah bin Amr An-Namariyu telah menceritakan Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik. Dia berkata, aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka. Karena pusing atau kurang sehat, aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya, wahai Rasul, apakah kami harus berobat? Beliau menjawab, berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit udur atau tua. Hadis di atas menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berobat jika memang merasa atau menderita sakit, sebab setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang selanjutnya, transplantasi menurut hukum Islam. Jadi pada dasarnya ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi sehingga memerlukan dasar hukumnya. Di antaranya yang pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup. Semua yang ditransplantasikan itu harusnya
ada syaratnya ya. Jadi bahwa kebolehan untuk mendonorkan sebagian organ tubuh kepada orang yang membutuhkan sifatnya muqayyad atau bersyarat. Sebab seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan doror, kemelaratan dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Sebagaimana dalam kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu darul mafasid muqaddabun ala jalbil masolih, yang artinya menghindari kerusakan atau resiko lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Yang kedua, ad-dararu la yuzalu bid-darari, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lainnya. Jadi kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lain. Bahwa seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal ibadah. Yang selanjutnya, transplantasi donor dalam keadaan koma. Praktik transplantasi donor dalam keadaan koma ini tetap hukumnya haram, meskipun dokter telah mendiagnosa bahwa kalau tidak segera ditransplantasikan oleh organ tubuh orang lain tidak memiliki harapan lagi, tapi itu tetap haram. Yang kemudian nomor 3, transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Islam memperbolehkan transplantasi donor dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat, diantaranya yang pertama, resipien penerima donor berada dalam keadaan darurat, sangat darurat ya. Yang kedua, pencakokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencakokan. Yang selanjutnya, transplantasi donor terhadap orang non-muslim. Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyedekahkan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikan kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Jadi pendonoran terhadap orang non-muslim itu boleh, asalkan orang non-muslim itu tidak mempunyai niat untuk memerangi atau untuk menghancurkan umat Islam. Adapun sebaliknya, bagi orang muslim juga diperbolehkan untuk mendapat donoran dari orang non-muslim dengan 2 syarat. Yang pertama, syaratnya orang yang membutuhkan itu tidak bisa memperoleh pendonor yang sama-sama muslim. Yang kedua, nyawa muslim dapat melayang apabila transplantasi tidak segera dilakukan. Presentasi dari kami, apabila ada kritik, saran, juga pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan bisa didiskusikan bersama. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.